Oke? Nah, daripada ibu itu berada di tengah-tengah, pastikan ibu Anda itu musuh atau bukan. Kan begitu ibu. Saya katakan ibu musuh karena ibu sudah mengap di TikToknya ibu. Teriak-teriak panggil nama saya, mengatakan saya baby. Terpojok lalu Anda memojokkan pribadi saya, kan bisa saya jadi masalah. Kalau saya mengatakan Al-Quran Anda, oh saya ya terserah, ketahuan. Ketahuan. Terpojok lalu Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Kali ini kami punya sebuah video cuplikan Bu Esther yang mengaku muslimah dengan nama Yuni. Wah tipu-tipu aja, sungguh Tama nih Nenek Yuni. Wak, wek, akhirnya terbongkar oleh Bang Zuma. Baik sahabat, mari kita simak cuplikan ini tapi jangan di skip supaya kita dapat memahami dengan baik. Selamat menyaksikan. menit. Oke, selamat malam. Kalau kata kalian saya tidak baca salam saya, ya itu terserah Anda lah kan. Saya pun gak kisah, saya pun tak mau tahu. Hak Islam saya adalah hak saya dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapapun yang sanggup mengganggu itu. Bukan kamu, dan bukan semua orang. Kalau kamu menganggap saya murtad atau apa, itu terserah kamu. Tuhan saya bukan kamu kok. Apa saya harus takut? Kalau kamu suruh saya menjilat-jilat, ya apa masalah kamu? Apakah selama ini saya menjilat-jilat orang apa-apa merugikan kamu semua? Heran saya dengan kalian ini yang punya berpendidikan S2, S3, S4, S tungtung semua. Kamu memurtad menuduh orang lain murtad. Hak kamu itu apa? Apa kepentingan kamu memurtadin orang? Heran saya. Segitu mudahnya kamu memurtadkan orang. Hak kamu itu apa? Itu yang saya pertanyakan, hak kamu itu apa? Hah? Keislaman saya yang tanggung. Dosa pahala saya yang tanggung. Gak ada kena-mengena dengan kalian semua. Kalian tanggunglah sendiri bila menuduh orang jadi murtad. Kalau kalian masih kenal dosa pahala. Kalau enggak ya terserah kalian itulah. Saya pun nggak pernah nuduh orang lain murtad atau apa, munafik atau apa. Kalian telah menuduh saya jadi murtad. Oke, silakan. Kalau kalian masih kenal dosa dan pahala. Kalau kata saya menjilat, mengapa? Apa nih? Atas dasar apa kalian mengatakan saya menjilat apa? Saya baru kemarin aja bertanya baik-baik dengan kalian. Kalian buat saya seperti itu. Berpendidikan untuk Islam, mujahid Islam. Dengan saya sendiri pun kamu buat saya macam ini. Kenapa? Saya pun heran. Jika saya bertanya baik-baik, bawa pertanyaan ke saya, apa salahnya? Apakah cuma orang Kristen aja yang boleh bertanya di sini? Apakah orang Buddha, Hindu tidak boleh bertanya? Ini buat apa lintas agama? Nanya pun saya baik-baik kemarin. Ketika baik-baik ditanya, ketika saya potong Jumat, bertanya lain, jawaban lain. Orang lain pun dengar pun pusing dah. Tanyanya Allah itu malah banana pisang, puter-puter, saya potong marah. Seolah-olah dia ego dia sendiri, nggak boleh dipotong. Moderator, is okay lah moderator, kalian pegang. Munafik lah, apalah. Kamu tahu dari mana cuma saya ini munafik? Hah? Ya, waktu sudah habis, Bu. Ya, waktu sudah habis ya. 3 menit. Oke, silakan. Waktu 3 menit untuk Ustaz Juma. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Ibu Yuni, ya, yang manggil saya Baby Zuma, yang suruh saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Jadi gini Bu, saya dikagetkan dengan Ibu masuk ke TikTok, masuk ke room yang saya ada di dalamnya. Tiba-tiba Ibu masuk, kemudian bertanya tentang hal-hal yang biasa kami temukan di medan debat, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen. Ibu kemudian masuk. Ketika saya ngomong, Ibu stopkan. Ibu yang nunjuk sebagai moderator siapa? Habis itu muatan suara Ibu itu seakan-akan pertanyaannya itu memojokkan Al-Quran, memojokkan kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Terbukti. Ibu nggak bisa ngelak. Di TikTok Ibu kemudian menyerang saya berdasarkan Yesaya 9 nomor 5 nomor 6. Kalau Anda seorang muslimah yang baik, ya, kenapa Ibu tidak klarifikasi ke saya? Kenapa Ibu kemudian memberikan angin segar kepada musuh-musuh Allah? Itu loh. Anda sebagai seorang muslimah, nasihat saya kan jelas, dan bukan hanya kepada Ibu.
Saya katakan siapapun yang kemudian belum mampu membedakan antara hak dan batil, jangan ikut debat lintas agama. Kenapa? Anda membaca kitabnya teman-teman Kristen, Anda bisa salah artikan. Misalnya Amsal 8 Anda baca, atau Yehezkiel Anda baca, atau Hosea Anda baca. Itu loh. Lalu Anda membaca Al-Quran, bunuhlah di mana saja kalian temukan mereka. Kalau ibu tidak memahami kemudian lantas ibu masuk lintas agama, inilah yang terjadi. Ibu datang-datang ke kami bertanya tentang titipan pertanyaan dari orang Kristen. Lah, ngapain ibu nggak ngurusin rumah tangga ibu aja, ngurusin suami, ngurusin anak, ngapain ke sana kalau cuman mau belajar tentang Kristen di sana? Ada kelas pengajian kok di kompleks, atau jangan-jangan nggak ada lagi tetangga yang senang sama ibu sampai harus ke tempat Kristen gitu. Jadi ibu kalau memang seorang muslimah yang baik, ya, cobalah bangun dialog. Kalau terjun ke dunia apologet, berarti ibu harus bersedia berdiri di kubu Islam. Ini tidak kok. Kita lihat ibu kesini aja panggil-panggil orang Kristen untuk dampingi ibu. Apa tujuannya itu? Kira-kira, ayo, kalau bukan munafik, itu apa tujuannya? Datang ke room Islam, bawa-bawa orang Kristen kemudian. Apa tujuan ibu itu? Baik, terima kasih, waktu sudah habis. Silakan Bu Yuni untuk berbicara. 3 menit. Oke, 3 menit ya. Begini loh, Baby Juma. Saya Iya nenek, silakan nenek Yuni. Kenapa? Oke. Ini waktu saya kan? Oke. Iya nek, silakan. Anda tanya saya kenapa saya pergi TikTok apa? Karena saya nggak ada ilmu. Hak Anda itu apa? Kamu itu siapa yang berani-berani naring saya? Apa saya pakai duit kamu beli pulsa? Pikirlah sedikit. Kalau kamu ngata pengajian, nggak mungkin saya ngatakan ya saya setiap hari Rabu kami saya pengajian nih ya. Nih saya nih posting nih ya. Itu hak pribadi saya. Saya nggak perlu berumbar-umbar seperti itu. Nah kalau ketika saya di FIC saya itu hak saya juga. Apa hak kamu larang-larang saya? Kamu siapa? Kamu serang pribadi saya. Kenapa? Apa saya pernah serang pribadi kamu? Oh, saya mau pengajian kamu. Ya udah, saya nggak akan mungkin bercerita dengan kamu. Saya pengajian nih, Jumat. Gue pengajian nih ya, Jumat. Gue pengajian nih. Gue sholat nih. Gue puasa nih. Kamu cuma serang pribadi saya ketika saya pergi ke tempat Kristen. Saya bawa orang ke Kristen. Kagak. Mereka nggak datang pun nggak apa-apa, nggak kisah. Ada masalah apa kamu itu sebetulnya dengan saya? Saya pun heran dengan kamu. Hah? Cuma saya berasa saya berteman dengan ya udah kita temenan. Apakah selama ini saya menyerang Islamat? Tak pernah. Ketika saya bertanya juga kamu nggak bisa jawab, kamu langsung nyerang saya punya pribadi. Kamu larang-larang orang. Ya udah kan, makanya kamu cuma saya yang pergi ke TikTok. Ya, kamu larang semua orang yang punya TikTok. Kamu yang goblok-goblok dilarang masuk TikTok. Kamu yang goblok-goblok jangan masuk ke itu StreamYard, nggak boleh bertanya, nggak usah masuk, jangan kata bertanya, masuk juga nggak boleh, kamu tuh goblok-goblok. Ada peraturan dari mana? Saya masuk ke JCC ini nggak ada tulisan tuh orang goblok dilarang masuk, orang goblok nggak boleh main TikTok. Dapat ayat dari mana kamu mengatakan orang goblok nggak boleh main TikTok, nggak boleh main StreamYard? Suruh saya itu urusan saya pribadi dengan Allah lah. Nggak perlu kamu campur-campur urusan pribadi saya pun nggak pernah ngurusin pribadi kamu. Ya waktunya udah habis belum? Ya, kurang 3 detik. Hujan di sini. Ya, oke, silakan. Ya, siapa yang mengurus pribadi ibu? Siapa yang mengurus pribadi ibu rupanya? Belum tentu juga suami ibu sibuk dengan ibu dan gaya ibu kayak begini. Apalagi saya. Emang situ siapa Ibu Yuni? Ibu kan yang datang ke room saya kemarin kan? Iya kan? Ibu kan yang datang. Kemudian ketika saya berbicara, ibu langsung cut. Emang situ moderator? Terus kemudian ibu cara bertanyanya ke kita seakan-akan bahwa Al-Quran itu keliru gitu loh muatannya. Iya kan? Dari mana Islam mendapatkan sumber selain daripada Al-Quran? Kan itu hasil daripada ibu di tempat
orang-orang Kristen. Ya kan? Kan lucu. Ibu membawa materi dari tempatnya mereka, lalu kemudian tanyakan kepada kami. Habis itu disangga-sangga. Kan begitu ibu kejadiannya kemarin. Sehingga saya nggak pernah mengatakan orang goblok nggak boleh masuk ke TikTok. Tapi kalau ibu merasa ya nggak apa-apa, itu derita ibu. Memang itu urusan saya. Saya nggak pernah katakan ibu goblok kok. Ya, nggak pernah saya katakan ibu pintar sekali. Saking pintarnya ya berpelukan dengan orang-orang Kristen di sana. Dan ibu percaya kepada mereka. Kan begitu ibu. Kalau ibu nggak percaya ngapain coba? Kalau ibu nggak percaya minimal ibu ragu tentang Al-Quran. Sehingga ibu datang. Apakah ibu itu mau datang betul-betul bertanya atau menguji? Kalau ibu bertanya pasti ibu diam. Dan faktanya ibu bertanya tapi jadi moderator di sana. Ya kan? Jadi saya tidak ada urusan dengan ibu. Urusan saya dengan orang-orang kafir. Oke? Nah, daripada ibu itu berada di tengah-tengah, pastikan ibu Anda itu musuh atau bukan. Kan begitu ibu. Saya katakan ibu musuh karena ibu sudah mengap di TikToknya ibu. Teriak-teriak panggil nama saya. Mengatakan saya baby. Sampai orang-orang Kristen semua terbahak-bahak melihat ulah ibu. Kan gitu. Orang semua menertawakan saya gara-gara ulah ibu. Kan begitu. Ibu sekarang sudah naik daun ini. Arisannya naik. Di mana-mana ibu dianggap pahlawan. Ibu kan senang nih sekarang nih. Banyak yang bela. Si Bom-Bom bela. Si Sulpiatul bela. Orang-orang Kristen di grup-grup Sum Ibu itu semua bela. Terus siapa lagi? Ibnu Kalam yang sejenis dengan ibu dibela juga dia. Udah selesai klop. Mikana juga. Sebentar lagi ibu akan diservis semua. Ibu akan dikasih piagam nih, penghargaan. Atau dikasih, apa istilahnya itu? Dikasih mahkota kerajaan Raja Daud ke ibu dari permaisuri. Itu loh bu. Baik. Ya, paham enggak? Sudah habis. Ya, silakan. Bu Yuni. Apa lagi mau diomongin sih? Hah? Udah dituduh saya macam-macam. Apa? Oke, saya udah bilang memang saya ke rumah Anda kemarin. Saya pun bertanya baik-baik. Dan itu ketika Anda itu rasa saya pertanyaan saya itu tidak kena dengan jawaban, saya tanya lagi. Anda ke pojok, Anda mengatakan pula saya meragukan Al-Quran. Tugas Anda adalah menjelaskan Al-Quran Anda. Bukan yang marah-marah Kawan gak kawan Muslim. Ketahuan. Ketahuan. Ya ketahuan. Ketahuan. Keceplosan ibu. Udah keceplosan. Apa nih dipotong-potong nih? Oke, lanjut. Itu catat ya bu ya. Kan. Kita dapat poin, kita ketahuan kan. Ini saya boleh ngomong lagi Oke, lanjut Bu. Boleh ngomong lagi nggak sih? Ya silakan. Ini waktu saya push loh ini, waktu saya push. Karena ada tanda tiga, silakan. Oke. Ketika saya tanya tentang itu, kenapa Anda seanak-anak kalau saya dibilang Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan Al-Quran Anda? Pertanyaan saya dengan Al-Quran Anda. Pertanyaan saya dengan Al-Quran Anda. Ketahuan Muslim. Ketahuan. Ketahuan. Ya ketahuan. Ketahuan. Kata pojok lalu Anda memojokkan pribadi saya. Kan itu saya jadi masalah. Kalau saya mengatakan Al-Quran Anda, saya... Demikian sahabat yang bisa Tama suguhkan, ternyata bohong dan bohong Nenek Esther ini. Wow, kasihan mempertontonkan kebohongan. Baik sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.